Selamat datang di Laskar Pelangi Channel. Adik-adik, kali ini kita akan membahas latihan soal muatan SBDP kelas 4 SD. Tema 1, indahnya kebersamaan kurikulum 2013. Jangan lupa subscribe channel ini, kemudian tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan update video atau video terbaru nantinya. Nah, jangan lupa setiap saat mengamalkan nilai Pancasila di dalam kehidupanmu sehari-hari. Langsung saja kita akan membahas soal yang pertama. Soal yang pertama, gerak tubuh yang secara berirama senada dengan alunan musik disebut A. Lagu, B. Tari, C. Dendang, D. Seni musik. Jawaban yang benar adalah B. Tari. Kenapa bukan lagu, Kak? Gitu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan lagu? Lagu itu ragam nada atau suara yang berirama. Kalau dendang itu nyanyian ungkapan rasa senang, gembira yang dilakukan sambil bergoyang atau berjoget. Nah, diiringi dengan bunyi-bunyian seperti misalnya gendang dan alat-alat musik tradisional lainnya. Nah, kalau seni musik berarti berkaitan dengan bidang seni yang berhubungan dengan alat musik, irama, nada, ritme yang keluar dari alat musik tersebut. Nah, kemudian soal yang kedua, tarian yang berasal dari suatu daerah dan merupakan tarian turun-temurun sehingga menjadi budaya daerah disebut A. Tari kreasi baru, B. Tari kontemporer, C. Tari tradisional, D. Tari-tarian. Jawaban yang benar adalah tentu C. Tari tradisional. Soal yang ketiga, keberagaman budaya Indonesia juga terlihat dari tarian daerahnya. Tarian Bungong Jumpa berasal dari A. Papua, B. Kalimantan, D. Aceh, D. Jakarta. Jawaban yang benar adalah C. Aceh. Soal yang keempat, Bungong Jumpa berarti A. Bunga melati, B. Bunga mawar, C. Bunga matahari, D. Bunga cempaka. Jawaban yang benar adalah D. Bunga cempaka. Soal yang kelima, tarian Gending Sriwijaya merupakan tarian daerah berasal dari A. Sumatera Utara, B. Sumatera Selatan, C. Sumatera Barat, D. Aceh. Jawaban yang benar adalah B. Sumatera Selatan. Soal yang keenam, tari hudok merupakan tarian daerah berasal dari A. Kalimantan Timur, B. Kalimantan Tengah, C. Jawa Barat, D. Bali. Jawaban yang benar adalah A. Kalimantan Timur. Soal yang ketujuh, tari serimpi merupakan tarian daerah yang berasal dari, perhatikan pada gambar, A. Jawa Timur, B. Jakarta, C. Jawa Tengah dan Yogyakarta, D. Maluku. Jawaban yang benar adalah C. Jawa Tengah dan Yogyakarta. Soal yang kedelapan, tari saman merupakan tarian daerah berasal dari A. Aceh, B. Kalimantan Barat, C. Jawa Barat,
D. Jawa Timur. Jawaban yang benar adalah A. Aceh. Soal yang ke-9, bentuk atau formasi yang dilakukan penari dengan perpindahan, pergerakan, atau pergeseran posisi saat menari disebut A. Pola lantai, B. Pola tari, C. Pola posisi, D. Pola penari. Jawaban yang benar adalah A. Pola lantai. Soal yang ke-10, penari membentuk garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya dari belakang ke depan seperti pada gambar disebut pola lantai. A. Horizontal, B. Lingkaran, C. Vertikal, D. Diagonal. Jawaban yang benar adalah C. Vertikal. Soal yang ke-11, faktor pendukung tari adalah A. Pakaian, B. Lagu dan alat musik, C. Panggung, D. Pencahayaan. Jawaban yang benar adalah B. Lagu dan alat musik. Kenapa bukan A? Nah, yang A kan pakaian, bukan kostum, kecuali kostum. Nah, bagaimana yang C? Panggung. Nah, faktor pendukung tari itu panggung bukan salah satu pendukung. Nah, tidak ada panggung, kita juga boleh menampilkan tarian kita. Pencahayaan juga tidak termasuk. Kemudian soal yang ke-12, lagu yang biasanya digunakan saat menari diiringi dengan A. Alat musik klasik, B. Alat musik tradisional, C. Sama ya seperti B. Alat musik tradisional, salah ketik. Kemudian yang D. Alat musik pop. Nah, jadi jawabannya adalah B dan C benar. Alat musik tradisional. Kemudian soal yang ke-13. Gerakan yang dibawakan sesuai dengan tempo, sehingga tarian yang ditunjukkan terlihat A. Tidak berirama, B. Harmonis, C. Lebih cepat, D. Tidak harmonis. Jawaban yang benar adalah B. Harmonis. Soal yang ke-14, penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Seperti pada gambar di bawah, disebut pola lantai. A. Vertikal, B. Diagonal, C. Melengkung, D. Horizontal. Jawaban yang benar adalah D. Horizontal. Soal yang ke-15, tari kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari A. Goa, B. Bali, C. Makassar, D. Surabaya. Jawaban yang benar adalah A. Goa. Soal yang ke-16, penari membentuk garis menyudut ke kanan dan juga menyudut ke kiri disebut pola lantai. A. Diagonal, B. Melengkung, C. Vertikal, D. Horizontal. Perhatikan pada gambar. Nah, jawaban yang benar adalah A. Diagonal. Soal yang ke-17, bunyi yang mempunyai frekuensi yang teratur disebut A. Bunyi, B. Desa, C. Nada, D. Getaran. Jawaban yang benar adalah C. Nada. Soal yang ke-18, peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena ada benda lain yang bergetar disebut A. Resonansi, B. Nada, C.
bunyi, D. Getaran. Jawaban yang benar adalah A. Resonansi. Jadi resonansi adalah suatu benda yang bergetar dan mengakibatkan benda lain ikut bergetar. Oke, soal nomor yang ke-19. Resonansi bunyi ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Di bawah ini resonansi yang menguntungkan kecuali A. Gitar, B. Gamelan, C. Genderang, D. Deru pesawat. Jawaban yang benar adalah D. Deru pesawat. Nah, adik-adik dari soal 19 ini bisa kita simpulkan bahwa resonansi bunyi yang menguntungkan itu berasal dari bunyi alat musik. Nah, kemudian resonansi yang merugikan itu dari deru pesawat. Kenapa merugikan? Karena dapat membuat benda-benda di sekitarnya yang bergetar bisa pecah. Seperti misalnya kaca jendela, kemudian juga bisa merusak pendengaran. Apalagi resonansi yang merugikan. Ya, seperti suara kendaraan. Kemudian soal yang ke-20. Di bawah ini alat musik tradisional yang digunakan untuk pengiring tari kecuali A. Gendang, B. Tamborin, C. Gamelan, D. Gitar klasik. Jawaban yang benar adalah D. Gitar klasik. Karena gitar klasik bukan alat musik tradisional. Oke, soal yang ke-21. Di bawah ini resonansi yang merugikan kecuali. Nah, ini seperti soal yang sebelumnya. A. Deru pesawat, B. Suara kereta api, C. Bom yang meledak, D. Bunyi alat musik. Nah, tentu jawabannya adalah D. Bunyi alat musik. Karena bunyi alat musik adalah resonansi yang menguntungkan. Soal yang ke-23. Bunyi yang memiliki frekuensi tidak teratur disebut A. Dentum, B. Nada, C. Desa, B. Timbre atau warna nada. Jawaban yang benar adalah C. Desa. Soal yang ke-24. Nah, ini soalnya ke-24 ya, salah ketik. Bunyi yang memiliki frekuensi yang sama tetapi terdengarnya berbeda disebut A. Dentum, B. Resonansi, C. Warna bunyi atau timbre, D. Bunyi lain. Jawaban yang benar adalah C. Warna bunyi atau timbre. Soal yang ke-24. Bunyi yang mempunyai amplitudo yang sangat besar dan terdengar mendadak disebut A. Dentum, B. Resonansi merugikan, C. Timbre atau warna bunyi, D. Bergetar. Jawaban yang benar adalah A. Dentum. Jadi dentum itu adalah bunyi yang terdengar mendadak. Soal yang ke-25. Pada tari saman biasanya menggunakan pola lantai A. Vertikal, B. Horizontal, C. Melengkung, D. Diagonal. Jawaban yang benar adalah B. Horizontal. Soal yang ke-26. Memberikan penjiwaan saat menari yang memperhatikan jenis tarian sehingga pesan dari tarian bisa dimengerti oleh penonton disebut A. Sikap, B. Teknik tarian, C. Ekspresi, D. Gerakan. Jawaban yang benar adalah
ekspresi. Ekspresi itu adalah memberikan penjiwaan. Soal yang ke-27, dalam teknik menari, gerakan yang dibawakan harus sesuai dengan A. jenis tarian, B. irama lagu, C. sikap, D. penonton. Jawaban yang benar adalah B. irama lagu. Soal yang ke-28, kegiatan menampilkan suatu karya seni yang bertujuan untuk menghibur penonton disebut A. pementasan, B. pelatihan, C. atraksi, D. sirkus. Jawaban yang benar adalah A. pementasan. Soal yang ke-29, suatu penilaian terhadap suatu karya seni mulai dari menggali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni disebut A. hasil seni, B. apresiasi seni, C. ciri-ciri seni, D. makna seni. Jawaban yang benar adalah B. apresiasi seni. Soal yang terakhir, soal yang ke-30, alat dan bahan yang harus diperhatikan sebelum menari adalah A. gerakan tarian, B. kostum, C. pentas, D. penonton. Jawaban yang benar adalah B. kostum, karena kostum adalah alat dan bahan pada saat menari. Oke, sekian pembahasan soal SBDP kelas 4, tema 1, kurikulum 2013. Terima kasih, sampai jumpa di lain video.